peserta upacara, warga lama Holod, Flores Timur, dan Kluba Golit yang saya hormati. Tema nasional hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema ini menjadi sangat tepat bagi seluruh elemen masyarakat, juga masyarakat di Flores Timur, untuk memulihkan seluruh aspek kehidupan berbangsa, untuk kemudian bersama-sama bangkit membangun kekuatan bangsa ini demi kesejahteraan bersama setelah 2 tahun didera pandemi COVID-19. Selama 2 tahun didera pandemi ini, harus diakui bahwa banyak aspek kehidupan yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2022 menjadi negatif min 5,32%. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2022 tercatat 2,97%. Atau mulai menunjukkan adanya perlambatan. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah pasien COVID-19 yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di Flores Timur sendiri, COVID-19 telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Melalui kebijakan refocusing dan relokasi dan realokasi yang dilakukan pemerintah daerah, anggaran pembangunan kemudian dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Tentu saja hal ini ikut berdampak proses pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Namun seiring dengan semakin melandainya pandemi COVID-19, pemerintah mulai membebani berbagai aspek pembangunan dan menjadikan momentum ini sebagai sebuah titik penting bagi seluruh aspek bangsa dalam menghadapi era pasca pandemi. Semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini harus dimaknai sebagai sebuah semangat bersama dari elemen masyarakat untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi pasca pandemi, yang bertekad bulat untuk bangkit dan kembali bergerak maju. Sejak dilantik sebagai penjabat Bupati Flores Timur, saya telah berusaha untuk menjalankan tugas pemerintahan secara baik, efisien, dan berdampak langsung terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal penerangan listrik, setelah membangun komunikasi dengan PLN NTT, maka bersama PLN unit Larantuka dan Adonara telah disalurkan 152 meteran gratis untuk wilayah Adonara dan Solor, serta 32 meteran gratis yang telah dibagikan kepada pelanggan di Larantuka. Di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, saya melihat adanya kebutuhan yang sangat mendesak dalam hal pelayanan kesehatan di Flores Timur, khususnya di Adonara dan Solor. Saya pun telah melakukan kunjungan dan melihat infrastruktur yang bakal menjadi rumah sakit Adonara. Di Solor pun kebutuhan akan hadirnya sebuah rumah sakit pertama mutlak
diperlukan. Menghadapi persoalan ini bersama pimpinan OPD terkait, saya telah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan dengan beberapa anggota parlemen asal Nusa Tenggara Timur. Dari pertemuan-pertemuan itu, beberapa hasil maksimal telah dicapai dengan respon baik dari Kementerian Kesehatan yang akan segera menerbitkan surat keputusan tentang pembangunan Rumah Sakit Pratama di Solo. Untuk Rumah Sakit Adonara, saya sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan, sarana pendukung, serta pendataan kebutuhan tenaga kesehatan. Sehingga pada awal tahun 2023 diharapkan Rumah Sakit Adonara sudah dapat difungsikan atau dioperasikan. Dalam usaha penurunan angka stunting di Flores Timur, jumlah balita stunting menurun dari tahun 2021 dengan cakupan balita stunting sebanyak 3.636 balita atau 20,4%. Dari 17.809 balita yang ditimbang di posyandu di desa kelurahan di Kabupaten Flores Timur, yang sudah menjadi desa sasaran STBM sanitasi total berbasis masyarakat. Sampai semester pertama tahun 2022 ada 139 desa kelurahan, artinya bahwa 55,6%, sedangkan untuk desa ODF sudah mencapai 100%. Di bidang infrastruktur jalan, saya juga melihat masih adanya kebutuhan infrastruktur jalan di beberapa titik yang perlu ditingkatkan lagi. Infrastruktur jalan yang perlu mendapat perhatian itu mencakupi ruas jalan yang selama ini belum mendapat sentuhan pembangunan dan juga akibat badai siklon Seroja yang melanda Kabupaten Flores Timur tahun yang lalu. Pada tahun 2023, untuk tahap awal, sudah dianggarkan pembangunan jalan di Wailebe, Baniona, Waiwerang, dan Sagu oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia. Itu artinya bahwa nanti kita ke Sagu itu sudah mulai hot mix semua. Di bidang kebersihan kota yang menjadi salah satu prioritas pemerintah, telah dibangun komunikasi dengan beberapa BUMN di tingkat provinsi untuk mendapatkan bantuan unit armada pengangkut sampah dalam usaha meningkatkan pelayanan kebersihan dan juga peran serta masyarakat di dalamnya. Maka telah disusun sebuah program yang melibatkan peran serta masyarakat, khususnya warga yang memiliki alat transportasi truk, mobil truk masyarakat yang mengangkut sampah di titik-titik yang sudah ditentukan akan dibayar dengan harga yang layak ketika sampai di TPA Riangkoli. Dengan demikian, ada geliat ekonomi yang terjadi di dalam program ini. Di bidang perumahan, telah dibangun 300 unit rumah korban bencana badai siklon Seroja di 3 lokasi, yakni di Desa Oyang Barang, Kecamatan Hotan Hulu Banyuak, 150 unit, di Desa Nele Lamadike, Kecamatan Pileboleng, sebanyak 55 unit, dan di Desa Sausina, Kecamatan Adonara Timur, sebanyak 190 unit yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021. Di bidang administrasi dan pelaporan keuangan, Flores Timur pada tahun ini mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan NTT. Prestasi ini patut diapresiasi sebagai sebuah usaha bersama dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pengelolaan keuangan daerah. Opini wajar tanpa pengecualian ini menjadi salah satu faktor pendukung yang menentukan pencairan tunjangan perbaikan penghasilan TPP bagi para ASN di Lowotana, Flores Timur. Dalam usaha penanganan COVID-19, perlu juga disampaikan capaian vaksinasi COVID-19 di Flores Timur. Dosis pertama sebanyak 177.857 atau 76,42%.
Dosis kedua 148.913 atau 63,98%. Dan dosis 3 42.434 atau 24,17%. Dan dosis keempat 392 atau 19,91%, dengan total suntikan sebanyak 369.597 atau 57,65%. Selain poin-poin penting yang mendapat perhatian, saya selaku penjabat Bupati Flores Timur, saya juga merasa perlu untuk menyampaikan hasil kinerja pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur selama kurun 2017-2022 berupa perolehan penghargaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, yakni: 1. Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah melalui penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan capaian pembangunan daerah, maka pada tahun 2021 Flores Timur masuk nominasi 10 besar perencanaan daerah terbaik tingkat nasional dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2. Dalam rangka pelaksanaan program nasional yakni penanganan stunting, maka pada tahun 2021 Kabupaten Flores Timur mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai 10 kabupaten terbaik pada penilaian kinerja konvergensi stunting. 3. Sejalan dengan upaya kita untuk menentukan masalah stunting di daerah, kita juga secara gencar melakukan deklarasi STBM pada desa-desa yang tersebar pada 19 kecamatan yang ada di Bumi Lama Holot yang kita cintai bersama. Atas kerja keras kita bersama, kita berhasil mendapat penghargaan yang diberikan kepada kabupaten yang telah berhasil merubah perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter. Melalui pendekatan STBM di Kabupaten Flores Timur mendapat penghargaan tingkat nasional untuk pelaksanaan STBM pada kategori Demand Creation dan memperoleh peringkat kedua dari 5 kabupaten di Indonesia. Atas usaha yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam mencapai desa STBM, selain STBM Award tadi, penghargaan tersebut ada kategori lain yang diperoleh oleh Kabupaten Flores Timur, yakni kategori Kepala Desa Terbaik dari Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat, kategori sanitarian terbaik dari Puskesmas Demem Pagong, dan kategori natural leader atau kader terbaik dari Desa Lewonama, Kecamatan Solor Barat. Ini untuk tingkat nasional. Penghargaan ini dalam upaya mencapai pelaksanaan STBM melalui inovasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas akses dan layanan berbasis masyarakat. Keempat, destinasi wisata Kampung Adat Lewok-Luwok meraih juara pertama tingkat nasional sebagai kampung adat terpopuler dalam API Award tahun 2021. 5. Dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah, pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD bersama lembaga keuangan pada tahun 2021 mendapat penghargaan sebagai Kabupaten terbaik untuk nominasi percepatan akses keuangan daerah di wilayah kepulauan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 6. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia juga terbaik bagi kabupaten pada pelaporan 2021
oleh Panitia Ranham Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 7. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 mengembangkan satu inovasi yang merupakan kolaborasi dari inovasi Gerobak Cinta dan inovasi 2H2 Center yang selanjutnya disingkat dengan akronim Go Cinta 2H2, dengan melibatkan semua pihak yang peduli pada upaya penurunan stunting, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu bayi baru lahir. Hadirin peserta upacara dan warga masyarakat Lamaholot Klubagolit yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan Bupati, penjabat Bupati Flores Timur hari ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Sekretaris Camat yang mungkin dalam 1-2 hari sudah memasuki masa purna tugas. Beliau kurang lebih 7 tahun mengabdi di Kecamatan Klubagolit. Luar biasa pengabdiannya, sehingga hari ini kita semua bisa berkumpul ini berkat pikiran-pikiran beliau. Maka dari lubuk hati yang paling dalam, saya atas nama pemerintah dan seluruh warga masyarakat Kecamatan Klubagolit sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Sekretaris Camat Mikael Kopong Luba yang sudah mengabdi kurang lebih 7 tahun di Kecamatan Klubagolit. Kurang lebih 1-2 hari lagi dia memasuki usia pensiun. Nanti saya akan undang Bapak-Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat untuk mungkin kita berpisah dengan beliau. Demikian gambaran pembangunan dan beberapa capaian yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Kami menyadari bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan ini belum menjawab semua kebutuhan di masyarakat karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Namun, selaku penjabat Bupati, saya yakin bahwa masyarakat Flores Timur adalah masyarakat yang berbudaya dan bersatu. Hanya dengan kesatuan, persatuan, dan kebersamaan sebagai orang Lamaholot, kita akan mampu mencapai tujuan pembangunan di luar tanah tercinta, meskipun kita harus menghadapi berbagai tantangan. Atas nama pemerintah dan seluruh warga masyarakat Flores Timur, saya menyampaikan penghargaan kepada semua pemangku kepentingan dan elemen daerah yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di luar tanah tercinta ini. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Sang Penyelenggara kehidupan semesta, senantiasa mencurahkan berkat-Nya yang tak berkesudahan bagi setiap kita yang berkarya di dalam tuntunannya, sehingga Flores Timur yang kita cintai ini dapat bangkit lebih pulih dan dapat bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Dirgahayu bangsaku, jayalah negeriku, merdeka, merdeka, merdeka. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Lawan Duka 17 Agustus 2021. Penjabat Bupati Flores Timur Dr. Andus Doris Alexander Ri, MSI.